Hai anak-anak, jumpa lagi dengan saya Miss Ripka. Apa kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Dan tetap semangat untuk terus belajar walaupun kita belajar dari jarak jauh. Oke, saya akan sambung pelajaran kita ini mengenai sistem gerak manusia ya. Dan kali ini saya akan mengajarkan kalian mengenai rangka dan otot. Dan kebanyakan saya akan belajar mengenai rangkanya dulu ya, rangka pada manusia gitu. Dan apa sih sambungannya dengan materi kita sebelumnya? Ya, rangka atau gerak manusia ini masih ada keterkaitannya dengan pembelajaran kita sebelumnya mengenai gerak dan gaya. Sama-sama gitu ya, gerak gitu. Jadi kalau yang kemarin kebanyakan dengan gerak benda, dan ini adalah gerak pada makhluk hidup. Oke, apa aja yang akan Miss terangkan? Tetap melihat dan memperhatikan video ini dengan baik dan seksama. Gerak, kalau pada benda, pada pertemuan kita sebelumnya, arti gerak itu adalah perubahan posisi atau titik dari posisi awal ke posisi akhir dengan adanya jarak. Nah, gitu ya. Kalau diam, dia tidak berpindah tempat, berarti dia dinamakan tidak bergerak. Nah, kalau ini, gerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama dari yang namanya tulang, ya, yang disebut sebagai alat gerak pasif, dan otot sebagai alat gerak aktif. Gitu. Apa sih kok disebut sebagai gerak pasif gitu? Iya, tanpa adanya otot, tulang tidak bisa digunakan atau tidak bisa kita gerakan. Saya menggerakkan tangan saya menggerakkan kepala saya. Ini ada bantuan namanya otot. Dan otot tersebut dikoordinasikan oleh otak. Maka dari itu, tanpa adanya otot, jika ada otot yang terputus, maka tulang yang menempel atau otot yang menempel pada tulang tersebut membuat tulang tersebut tidak bisa digerakkan. Berdasarkan letaknya terbagi menjadi dua ya, endoskeleton dan exoskeleton. Endo artinya itu adalah dalam, skeleton adalah nama lain dari rangka atau tulang. Nah, endoskeleton berarti tandanya adalah rangka dalam. Apa sih yang maksud dengan rangka dalam? Rangka dalam adalah rangka yang terletak di dalam tubuh gitu. Yang kedua adalah exoskeleton atau disebut dengan rangka luar. Exo luar, skeleton adalah rangka. Nah, itu rangka luar. Apa yang dimaksud dengan rangka luar atau exoskeleton? Ini adalah rangka yang terletak di luar tubuh. Contohnya pada rangka vertebrata seperti arthropoda dan moluska. Bayangkan apa yang terjadi bila kita tidak punya rangka seperti ini. Ya, tadi ini disebut adalah apa? Oke, betul. Disebut dengan tengkorak. Nah, kalau kita nggak punya, jadi seperti apa ya? Tulang itu punya fungsi. Dan ini adalah 5 fungsi dari tulang sebagai alat aktif, alat gerak pasif gitu ya. Yang kedua, penopang tubuh. Yang ketiga, pemberi bentuk pada tubuh. Yang keempat, sebagai pelindung bagian tubuh yang lunak seperti otak, jantung, paru-paru, sumsum. Sumsum itu ada di dalam tulang. Dan pembuatan sel-sel darah. Sel darah merah, sel darah putih itu dibuatnya di dalam tulang kita. Rangka pada manusia terdiri dari rangka apa aja ya? Terdiri ada tulang keras, tulang rawan,
ikat sendi atau yang disebut dengan sebagai ligamen. Kenapa? Rangka manusia digolongkan sebagai rangka endoskeleton karena dia terletak di dalam tubuh ya dan terbungkus oleh otot dan kulit. Nah, biasanya dari tulang ini ada yang namanya daging gitu. Nah, bawahnya daging dia ada otot, lalu di antara daging pun ada otot gitu dan ditutup oleh kulit. Makanya itu kenapa disebut sebagai endoskeleton. Apa perbedaannya antara tulang rawan dan tulang keras? Seperti namanya, tulang rawan. Kita sering dengar gitu, rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati, daerah rawan. Rawan apa? Rawan kecelakaan karena jalanannya curam gitu misalnya. Nah, berarti tulang rawan harus lebih banyak kita perhatikan. Ya, ini karena membuat kita harus berhati-hati gitu terhadap tulang tersebut. Kenapa? Karena tulang rawan ini mengandung zat perekat. Nah, dan sedikit sekali namanya zat kapur, sehingga dia bersifat lentur dan agak-agak menggeliat gitu ya. Dia tidak memiliki saluran Havertz. Nah, saluran Havertz itu apa nih? Nanti kita bahas. Contohnya adalah tulang pada bayi. Kalau kalian melihat adik bayi baru lahir gitu, sering banget terdengar omongan dari orang tua atau orang yang sudah dewasa, ayo abang, kakak, jangan angkat-angkat adik, gendong-gendong adik dengan sembarangan tuh. Yang boleh hanya orang-orang dewasa misalnya. Kenapa? Karena bayi pada waktu lahir dari ujung kepala sampai ujung kakinya itu merupakan tulang lunak, tulang rawan, yang artinya masih bisa berubah bentuknya. Lalu apalagi? Cuping hidung. Apa sih cuping hidung? Ini nih ujung nih. Kalau kau pencet hidungmu, terus kau gerakan. Nah, itu namanya cuping. Ya. Lalu apalagi? Telinga. Telinga. Lalu persendian tulang. Persendian tulang itu apa? Persendian tulang tuh di antara tulang. Ya, dengan misalnya nih. Lengan saya dengan telapak tangan. Gitu ya. Ini punggung tangan nih. Kalau telapak yang ini. Punggung tangan dengan lengan. Ini ada pergelangan. Nah, ini yang namanya persendian. Di dalam sini ada namanya persendian. Ya, dan itu merupakan tulang rawan. Dan tulang keras. Ini mengandung zat kapur atau kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Serta sedikit sekali namanya zat perekat. Tapi dia memiliki saluran Havertz. Apa sih tadi tuh saluran Havertz, Miss? Iya, saluran Havertz adalah saluran yang berisi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita lewat di saluran Havertz tersebut dan berfungsi untuk memelihara kehidupan sel-sel pada tulang. Terdapat pada seluruh tulang pada orang dewasa. Macam-macam bentuk tulang. Ada yang namanya tulang pipa. Tulang pipa ini contohnya adalah lengan atas nih. Ya. Lalu tulang hasta. Hasta yang mana? Lurusan dengan hasta tulang selurusan dengan apa nih? Jempol. Hasta. Yang ini pengumpil. Nah, ngumpil. Nah, yang suka ngupil loh. Yang suka ngupil nggak mungkin pakai jempol kan? Nah, yang ngupilnya itu pakai kelingking. Ini lurusan kelingking namanya pengumpil. Lurusan jempol namanya hasta. Oke. Lalu tulang kering berada di kaki, tulang betis ya di belakangnya betis gitu. Lalu telapak tangan, ruas-ruas jari, ini ruas-ruas jari. Tangan dan tulang selangka. Nah, lalu untuk tulang pipi contohnya ada tulang dada ya. Tulang dada, lalu tulang rusuk, tulang belikat sini. Sini nih, belikat apa? Ngelihat nih. Belikat sini. Oke. Lalu apalagi tulang tengkorak kepala. Lalu tulang panggul ya, tulang kemaluan dan tulang duduk. Nah, kalau kamu duduk itu ada tulang ya, itu namanya ada tulang pipih. Lalu tulang pendek itu di mana? Pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan dan kaki itu namanya tulang pendek.
ruas-ruas tulang belakang. Tulang belakang nih, kalau kamu belakang ini ada ruas-ruasnya, itu selurusan dengan dari tulang leher nih ke bawah, gitu. Ini namanya tulang belakang. Lalu tempurung lutut, kamu biasa sebut itu adalah lutut, nama aslinya adalah tempurung lutut. Nah, termasuk tulang apakah gambar ini? Yang ini namanya tulang pipi, ini ada tulang-tulang pendek, ruas-ruas jari, lalu tulang pipa, pahamu itu loh, itu tulang pipa. Rangka, tersusun atas, tulang-tulang badan, misalnya tulang rusuk dan tulang dada. Ini tulang dada di depan ya. Kalau di bawahnya namanya tulang rusuk. Oke, kalau kamu pegang, nih bentar saya turunkan dulu kamera saya gitu. Nah, kalau kamu pegang begini, ini namanya rusuk ya. Kalau dada ini, nih dada, di bawahnya leher. Nah, ini kan leher ke sini, ini namanya dada. Oke, tahu bedanya ya. Lalu tulang-tulang anggota badan, misalnya tulang tangan dan tulang kaki. Nah, ini mana mis yang dada? Ini rongga dada nih. Kalau kamu pegang selurusan dengan lehermu, ya, itu namanya adalah tulang rongga dada. Ini tulang dada. Ya, ruas-ruas ini namanya tulang rusuk. Tuh. Ini namanya, kalau tengah-tengahnya tulang dada itu ada namanya hulu, lalu dadanya di tengah dan di bawah. Di bawahnya hampir di daerah hampir ke perutmu itu, ya. Kalau kamu pegang perutmu bagian atas, itu seperti ada tulang. Nah, itu namanya adalah taju pedang. Nah, sebenarnya bentuk tulang dada kita ini seperti ini, seperti pedang. Ujungnya merupakan tulang yang seperti pisau, gitu, seperti pedang lah. Makanya disebut dengan tulang taju pedang. Tulang anggota badan. Nah, anggota badan ini dari lengan atas, gitu, lengan bawah, pengumpil yang dimana tadi saya sebut pengumpil itu ada yang namanya selurusan dengan kelingking. Jadi yang biasa kita ngupil, ingat aja, pengumpil berarti jari yang sering kita lakukan buat ngupil gitu. Ya seringnya kalian adalah menggunakan kelingking. Lah udah lurusannya kelingking itu namanya pengumpil. Nah yang di jempol itu adalah hasta. Ingetin aja dua itu, jempol dan kelingking. Oke. Lalu ada yang namanya gelang bahu. Gelang bahu, lalu belikat. Gelang bahu itu apa sih, Miss? Ini nih yang depan nih. Di depan. Jadi kalau misalnya kamu di sini pegang ya, dekat leher itu namanya adalah gelang bahu. Nah, ini belikatnya di belakang. Gimana? Sini. Persis banget. Di sini kau pegangnya suka pegel-pegel. Nah, itu namanya belikat. Lalu pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari-jari. Ini telapaknya. Kalau ini punggung. Tulang anggota badan tuh bagian bawah. Kalau yang tadi apa sih, Miss? Kalau yang tadi adalah tulang anggota badan juga. Sama. Jadi dari anggota badan dari dada sampai ke kaki. Nah, ini tengkorak. Oke, bisa bedakan ya. Lalu tulang anggota badan selanjutnya adalah gelang panggul, tulang ekor. Nah, tulang ekor jangan kau pikir yang mempunyai ekor itu hanya hewan gitu, tapi kita juga dan itu sebagai pusat informasi data dari seluruh tubuh. Jadi dia yang membuat atau dia yang memberikan informasi-informasi penting terhadap apa? Terhadap tulang belakang. Ini banyak saraf-saraf kita yang sangat sensitif, lalu menyambungkan kemana? Ke otak. Jadi hati-hati, kalau tulang ekor kita sudah rusak, terjadi cedera, bisa terjadi kelumpuhan total terhadap anggota badan kita yang lain. Jadi jangan sekali-kali kalian bercanda mengerjai temanmu jika dia mau duduk dan kursinya kamu tarik tanpa dia tahu dan dia dengan tanpa sadar dia ingin duduk begitu saja, itu
Karena gravitasi bumi dia akan jatuh dengan kencang. Blak! Walaupun tulang ekor ini tertutup dan tersembunyi letaknya, itu bisa berbahaya, itu bisa cedera dan bisa membuat seluruh anggota badannya menjadi lumpuh total. Lalu ada yang namanya tulang paha, tulang lutut atau harusnya disebut sebagai tempurung, tulang tempurung lutut. Lalu ada betis, tulang kering, pergelangan kaki. Ini tulang kering nih, perhatikan nih gambar F gitu ya, gambar F. Tulang kering, lalu betis, pergelangan kaki, telapak kaki, jari-jari kaki. Perhatikan di mana hurufnya berada, maka di situ ada keterangan. Nah ini, tengkorak. Tengkorak kita, kepala, kita sebutnya sebagai kepala, ini terdiri dari banyak tulang-tulang yang menempel, yang saling melekat gitu. Ya, ada yang namanya tulang ubun-ubun di atas, tulang dahi disebut juga dengan jidat gitu. Lalu namanya tulang baji di sini, di samping matamu ini namanya tulang baji. Ini tulang hidung ya. Bukan tulang hidung ini namanya, ini tulang rawan, belakangnya adalah tulang hidung. Nah, lalu apalagi tulang air mata berada di mana? Saya buka dulu kacamata saya. Di sini. Di bawah matamu ini namanya tulang air mata. Karena dari sinilah terbentuknya air matamu kalau kamu mau nangis, apalagi kalau lagi motongin bawang merah gitu. Nah, terus apalagi ini rahang atas. Ini rahang atas, ini rahang bawah. Oke. Terus pelipis di mana, Miss? Pelipis nih di sini. Agak dekatnya telinga tuh tulang pelipis. Nah, di dekat mata ini adalah baji, di sini adalah pelipis. Jangan salah tempat. Oke. Di sini rahang bawah, tuh rahang bawah, ya. Sini tulang pipi, nih pipi. Oh, yang kamu pegang tuh keras, itu namanya tulang pipi. Oke, bisa ngerti ya. Lalu tulang belakang ini terdiri atas tulang atlas, 3 ruas tulang atlas. Ini persis sekali dengan kalau saya kasih lihat, nah. Ini adalah persis bagian atas 3 lapis yang menyambungkan antara tengkorak kita dengan tulang punggung. Itu namanya tulang atlas. Lalu tulang leher, ini berruas-ruas gitu ya. Lalu tulang punggung, tulang rusuk, tulang pinggang. Pinggangmu kalau kamu pakai celana, pakai rok untuk yang perempuan atau pakai celana juga, itu pinggang namanya. Ya. Lalu tulang kelangka. Kelangka ini sering disebut sebagai tulang kelamin. Lalu tulang ekor, tuh bentuknya sama seperti ekor yang lain gitu. Ekor pada ayam, ekor pada bebek gitu, ekor pada burung tuh sama. Tuh, bentuknya segitiga, lancip. Oke. Sampai di sini saya mau memberitahu kalian. Ya, ini kita baru belajar mengenai tulang. Kita akan lanjutkan mengenai otot, sendi, dan segala macamnya, gangguan penyakit gitu untuk pada video-video selanjutnya ya. Ini sudah cukup lama dan saya mau kalian untuk praktekkan di mana diulang-ulang lah ini bagian-bagian tulang agar kamu tahu apa nama tulang-tulang tersebut. Oke. Jangan sampai salah, terutama untuk hasta dan pengumpil, pelipis dan tulang baji, dan juga tulang air mata. Ya, antara kelangka, selangka, nah, itu hati-hati. Oke, baik, terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya terangkan bisa kalian mengerti dengan baik. Terima kasih untuk semuanya, selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus semangat menjaga kesehatan, dan kalau tidak diperlukan, tidak perlu kalian keluar dari rumah gitu ya, jika tidak perlu banget. Oke, kita jumpa lagi di video pembelajaran kita selanjutnya. Salam sehat, Tuhan berkati.